Wening nyaris memekik saat melihat baju-baju dan celana miliknya bertebaran di depan teras. Melempar asal plastik berisi nasi bungkus yang tadi dibelinya, gadis itu berlari ke dalam rumah. "Astaga, bagaimana bisa mereka masuk? Apa yang kalian lakukan?" teriaknya, geram mendapati orang-orang asing yang beberapa hari terakhir tak pernah lelah menerornya kini menerobos masuk rumahnya. "Focah tidak tahu diri, seharusnya kamu berterima kasih. Karena saya masih berbaik hati membiarkan kamu menempati rumah ini." Wanita bertubuh gempal yang kali ini mengenakan baju hitam ketat dengan bibir yang juga terpoles lipstik hitam pekat, mendelik ke arah Wening yang hanya bisa menelan ludah keluh. Masih dengan duduk nyaman di atas sofa, kedua kaki wanita itu dinaikkan ke atas meja. Dengan salah seorang pria bertubuh kekar yang tampak fokus mengoleskan kuteks berwarna hitam di kuku jempol kaki kanannya. Sementara dua pria bertubuh kekar lain berdiri di sisi kiri dan kanan. Wanita yang tak Wening ingat namanya itu mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas bulu yang selalu dibawa. "Bu, kapan saya lahirin kamu?" potongnya cepat dengan mata yang mendelik tak suka. "Tante, om kamu gak pernah lamar saya." "Astaga, menyumpal mulut orang pakai sandal dosa gak sih?" Wening kesal karena apapun yang keluar dari mulutnya dinyatakan salah. Tapi, mana berani dia melakukan itu? Pria-pria kekar itu bisa dengan mudah mematahkan semua tulang di tubuhnya jika dia berani berbuat k r pada bosnya. "Panggil saya Madam," tak ingin mempersulit diri, meski dengan setengah hati, Wening memilih untuk menuruti. Menghela napas, gadis itu mencoba mempertebal kesabarannya. "Ya, Madam. Tolong, kasih saya waktu," ucapnya memelas. Wening jelas tak ingin merendahkan diri. Tapi dia bisa apa? "Rumah ini bukan tempat penampungan. Sekarang sudah menjadi milik saya, jadi kamu, Focah, cepat angkat kaki dari sini." "Madam, tolong beri saya waktu." "Waktu untuk apa? Melunasi hutang papa kamu? Pakai apa? Rumput di halaman rumah ini?" Wening bungkam. Melunasi hutang pakai apa? Apalagi hutang papanya miliaran. Uang di dompetnya bahkan tinggal 235.000. Semua uang tabungannya sudah habis untuk membayar hutang papanya yang ternyata bukan hanya pada wanita yang masih duduk nyaman di depannya ini. Wening tahu papanya benar-benar terlilit kesulitan. Tapi ia tak menyangka sampai harus meminjam sana-sini bahkan pada rentenir seperti ini. Dora, wanita itu menoleh ke arah kirinya, menatap sesosok pria terbalut kaos hitam tanpa lengan yang kian memperlihatkan otot-otot besar miliknya. Berkepala plontos dengan kumis hitam tebal. Wening yang masih berdiri di tempatnya mulai ketir-ketir. Apa yang akan wanita itu perintahkan kepada anak buahnya? Tanpa sadar, tubuh Wening mulai bergerak defensif. "Ya, Madam." Pria itu segera menunduk hormat sebelum kembali menegakkan tubuh. "Seret Focah itu, saya ngantuk, sudah waktunya tidur siang." Titahnya dengan santai, berbanding terbalik dengan Wening yang sudah gemetaran. "Madam," panggil Wening panik saat lengan mungilnya dicengkeram pria seram yang Madam panggil Dora. "Tolong beri kesempatan, Madam." Seolah menulikan pendengaran, tubuh ringkihnya tetap diseret keluar, sebelum kemudian dihempaskan kasar, hingga terjerembab. Dengan susah payah Wening bergegas kembali berdiri, sebelum berlari mendekati pintu yang ditutup kencang. "Buka, buka," teriaknya histeris, "ini rumah saya. Kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti membuang sampah." Telapak tangannya sudah memerah dan terasa kebas karena terus memukul-mukulkannya pada daun pintu yang tetap tertutup rapat. Tubuh Wening meluruh jatuh, sebelum tangisnya pecah hingga terguguh. Sekarang dia benar-benar menjadi gelandangan. Apa yang harus Wening lakukan? Satu-satunya peninggalan sang papa kini sudah jatuh ke tangan orang lain. Rumah yang tak hanya sekadar tempat berteduh dari terik matahari, ataupun dinginnya hujan. Rumah ini berisi kenangannya, bukan hanya sang papa, tapi juga semasa mamanya masih hidup dulu.
Meski kenangan itu telah samar, mengingat Wening yang kala itu masih kecil, seolah merasakan kesedihan yang tengah menyelimutinya. Mendung yang sedari pagi menggantung, kini mulai memuntahkan gerimis yang dengan riuh menyentak lamunan Wening. Dengan tergesa, gadis itu bangkit, berlari menuju baju dan celana miliknya yang tercecer di teras. Satu-satunya harta yang kini ia punya. Beruntung, ada satu tas berukuran sedang yang ia temukan tergeletak tak jauh dari ceceran baju dan celana miliknya. Mungkin si madam yang memberikan titah. Setidaknya wanita itu memberikannya tas sebagai wadah. Hujan tak menyurutkan niatnya untuk mengunjungi sahabat yang kini telah terkubur di tanah merah yang basah. Mata tua itu memandang hampa pada nisan bertuliskan Mahendra Permana. Sudah hampir 10 tahun mereka tak bertemu. Tapi, setelah memiliki kesempatan, bukan lagi raga sang sahabat yang bisa dilihat. "Maaf, Hen, aku terlambat." Gumpalan sesal itu menyumbat anya hingga terasa sesak. Terlebih, ketika mendengar cerita pilu sahabatnya sebelum tutup usia. Itu pun ia dapat dari orang lain. "Seharusnya aku lebih keras memkarimu, tapi tumpukan pekerjaan yang tak pernah ada habisnya selalu menyita seluruh waktunya. Bahkan untuk keluarganya pun, hanya bisa ia sisihkan sedikit." Pengalaman di masa lampau yang membuatnya nyaris menjadi gelandangan, membuatnya bekerja kian keras. Sayangnya, ia bahkan lupa untuk sekadar mencari tahu sahabatnya yang justru berperan penting membantunya bangkit saat terpuruk dulu. Tapi apa yang dia lakukan? Ketika sahabatnya itu terlilit masalah pelik, dirinya justru tak ada. Bahkan, dengan kondisinya yang sekarang, dia lebih dari mampu untuk membantu sahabatnya. Kini, hanya tersisa kata andai yang menjejali kepalanya. Andai ia bisa membantu, apa mungkin kini sahabatnya masih menapaki dunia yang sama dengannya? Andai ia lebih cepat mencari tahu keadaan sahabatnya, Hendra tak akan kesulitan sendirian kan? Andai, semua andai itu kini hanya menjadi angin lalu. Ia juga tak ingin mengelak dari takdir. Karena mungkin, semua ini sudah digariskan untuk sahabatnya. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah melantunkan doa, agar sahabatnya itu tenang dan mendapat tempat terbaik di sana. Mengangkat tangan kanan, pria paruh baya itu mulai berdoa. Sementara tangan kirinya ia gunakan untuk menggenggam payung, agar tubuhnya tak terjamah hujan yang mulai menderas. "Jika saja bisa, aku ingin membalas semua kebaikanmu, Hen, dengan melakukan apapun sebisaku," ucapnya setelah selesai mengirimkan doa. "Aku pamit. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama ini." Baru saja bangkit dari posisi jongkoknya, pria paruh baya itu dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis yang keadaannya sudah basah kuyup, dengan tas berukuran sedang yang berada dalam pelukan. "Anda siapa? Apa yang Anda lakukan di makam papa saya?" Pertanyaan beruntun itu membuat pria itu bungkam, dan hanya menatap lekat sosok di depannya yang menyorot penuh rasa ingin tahu. "Mau tambah lagi?" Suara berat itu menginterupsi pergerakan Wening yang hendak melahap satu suapan terakhir. Mengangkat wajah, gadis itu meringis canggung mendapati pria paruhbaya yang tampak menatapnya lekat. Entah karena suasana hujan yang membuatnya lapar atau dirinya yang memang tengah kelaparan, hingga 2 paha ayam goreng, 1 piring capacay, semangkuk sup iga, 4 perkedel kentang. Dan jangan lupakan dirinya sudah 2 kali menambah nasi di atas piringnya yang kini sudah kembali tandas. Astaga, sejak kapan perutnya berubah jadi karung yang bisa memuat begitu banyak makanan? Dan sialnya, rasa kenyang masih belum juga menggelitik perut. Berdeham menyingkirkan canggung, Wening yang sudah menelan suapan terakhir, meletakkan kembali sendoknya di atas piring, sebelum kemudian menegakkan posisi duduknya. "Nggak usah Om, terima kasih." Wening benar-benar merasa sungkan. Meski pria paruh baya yang mengaku sebagai sahabat papanya itu memperlakukannya begitu baik. Tersenyum hangat, pria yang memperkenalkan dirinya bernama Om Halim itu mengangguk kalem.
Kalau ada apa-apa, jangan sungkan telepon Om. Atau ketuk kamar Om di sebelah ya, pesannya sebelum kemudian beranjak dari duduknya. Yang sejak tadi hanya diam memperhatikan Wening menyantap dengan lahap makanannya. Mengangguk kaku, Wening ikut beranjak dari duduknya. Iya Om, terima kasih. Tidak perlu antar keluar. Sebaiknya kamu istirahat, pesannya ketika melihat Wening yang hendak ikut beranjak. Kembali patuh, Wening mendudukkan dirinya ke kursi yang sudah terasa hangat. Mungkin karena sudah didudukinya cukup lama. Mengedarkan pandangan, Wening baru sadar kamar hotel yang kini ditempatinya begitu luas dan mewah. Bahkan tempat tidur berukuran queen size yang diliriknya seolah tengah merayu Wening untuk segera merebahkan tubuh lelahnya. Tapi ia baru selesai makan, rambut panjangnya yang tergerai juga masih setengah basah setelah selesai mandi tadi. Meski menggiurkan untuk segera melemparkan diri ke atas tempat tidur, Wening memilih bertahan di tempat duduknya sebentar lagi. Suasana hening, hanya suara hujan yang kini terdengar menyenangkan di pendengarannya membuat pikiran Wening kembali terlempar beberapa saat lalu. Saat dirinya yang dilingkupi rasa putus asa mendatangi makam sang papa, tak peduli tubuhnya yang sudah kuyup di jamah hujan. Hanya bermodal tas berisi pakaian yang berada dalam pelukan, Wening terus menyusuri pemakaman dengan berbagai pikiran yang berkecamuk menggelayuti kepala. Dia tak punya tujuan, satu-satunya tempat pulang sudah menjadi milik orang lain. Tidak ada lagi tempatnya berteduh dari guyuran hujan atau sengatan matahari di kala siang. Sialnya, tak satu pun yang sudi mengulurkan bantuan untuknya. Karena sebelum ditendang keluar dari rumahnya, Wening sudah mendatangi sawadra dari pihak papa ataupun mamanya untuk mendapat tempat tinggal sementara di kediaman mereka. Tapi hanya tumpukan alasan yang Wening terima. Memasang wajah penuh penyesalan yang ia tahu hanya kedok basa-basi agar Wening tak melibatkan mereka dalam kemalangan yang menimpa keluarga gadis itu. Padahal, ia hanya butuh tempat sementara. Sebelum nantinya berniat untuk mencari pekerjaan. Wening bukan gadis yang pandai bergaul, ia tak memiliki teman dekat yang bisa dimintainya pertolongan. Di tengah derasnya hujan dan air mata yang mengaburkan penglihatan, Wening memelankan langkah. Ia peluk kian erat tas ketika hawa dingin kian menerjang tubuhnya yang hanya terbalut kaos yang sudah kuyup. Wening mengerutkan kening saat mendapati sosok asing berada di pemakaman papanya, di tengah hujan seperti dirinya. Yang membedakan, pria parubaya dengan jas yang tampak mahal, seperti yang dulu sering dikenakan papanya itu terlindungi karena ada sebuah payung yang menaungi di atas kepalanya. Aku pamit, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama ini. Di tengah keriuhan hujan, samar-samar Wening masih bisa menangkap apa yang pria asing itu katakan. Ada nada sendu bercampur penyesalan dalam suaranya. Ketika sosok itu yang sebelumnya berjongkok mulai merubah posisinya menjadi berdiri. Wening yang tak lagi bisa membendung rasa penasaran bergerak cepat hingga berdiri tepat di belakang sosok asing itu, dan ketika pria itu membalikkan tubuh, mata tuanya terbelalak. Saat baru menyadari keberadaan Wening yang langsung mencecarnya. Anda siapa? Apa yang Anda lakukan di makam papa saya?